Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat para nabi yang lain yang bersifat sementara, kemukjizatan Al-Quran akan terus dirasakan manfaatnya bahkan hingga akhir zaman. Salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran adalah dari gaya bahasanya. Al-Quran mampu menyesuaikan penyampaiannya sesuai dengan kondisi dan siapa yang menjadi lawan bicaranya. Terkadang menggunakan bahasa yang singkat namun padat, terkadang seimbang dan jelas, dan terkadang diperpanjang untuk memberikan penegasan. Semua itu menunjukkan kesempurnaan susunan bahasa Al-Quran secara Al-Quran dalam menyampaikan pesan kepada manusia. Hai, saya Nurul Fathanuddin, mahasiswa semester 6 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dalam video ini kita tidak hanya membahas teori, tetapi juga melihat bagaimana keindahan bahasa Al-Quran bekerja secara nyata. Di video kali ini kita akan membahas tentang Al-Ijaz, mulai dari definisi, macam-macamnya, dan contohnya di dalam Al-Quran. Pengertian ijaz. Ijaz secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata fi'il aujaza yujizu ijazan yang berarti meringkas. Nah, para ahli balaghah berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian ijaz secara terminologi. Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mendefinisikan al-ijazu jam'ul ma'ani al-mutakathiratu tahta lafdil qalili ma'a ilbanati wa ilfisahi. Beliau mengatakan ijaz adalah mengumpulkan banyak makna pada lafaz yang sedikit beserta kejelasan dan kefasihannya. Nah, sedangkan menurut Hifni Nasif dan kawan-kawannya mendefinisikan al-ijazu wa huwa ta'diyatul ma'na bi'ibaratin naqisatin anhu ma'a wafaiha bil ghardi, yaitu menyampaikan suatu makna atau menyampaikan suatu maksud dengan ungkapan yang singkat namun maksud yang dituju tersampaikan. Nah, berdasarkan dari seluruh definisi yang ada, maka para ahli balaghah menyimpulkan bahwa ijaz adalah mengutarakan maksud tertentu kepada lawan bicara menggunakan ungkapan singkat namun mengandung banyak makna tanpa mengurangi makna yang dimaksud atau makna yang dituju. Macam-macam ijaz. Ijaz terbagi dua, satu ijaz qasar, yang kedua ijaz hadzaf. Nah, ijaz qasar yakunu bi tadminil ibaratil qasiratin ma'ani kasiratin min ghairi hadfin. Ijaz qasar adalah ungkapan-ungkapan singkat yang mengandung banyak makna tanpa adanya yang disembunyikan, baik itu isim, huruf ataupun jumlah. Nah, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun, yang artinya dan pada qisas atau pada hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian. Nah, contoh pada ayat ini adalah ungkapan yang ringkas namun syarat dengan makna. Maknanya melebihi lafaznya. Dan maksud dari ayat ini adalah jika seseorang ingin membunuh, mengetahui bahwa setelah ia membunuh orang lain, ia juga akan dibunuh atas balasan karena telah membunuh orang lain. Maka dengan begitu ia enggan untuk membunuh orang lain yang ingin ia bunuh, sehingga kedua-duanya selamat daripada pembunuhan. Nah, dalam hal ini para ahli berpandangan bahwa apabila qisas dilaksanakan, maka orang-orang yang melihat dan mengetahui akan balasan yang diterima oleh si pembunuh adalah hukuman mati, maka orang-orang berpikir ratusan kali jika ingin melampiaskan niatnya untuk membunuh seseorang.
Sehingga dengan adanya hukum qisas ini, maka amanlah banyak nyawa dan tentramlah kehidupan pada masyarakat. Maka ketentraman inilah yang dimaksud dengan hayatun atau kehidupan di ayat yang ringkas tersebut. Nah, yang kedua adalah ijaz hadaf. Ijazu hadfin yakunu bihadfi kalimatin au jumlatin au aktsaru ma'a qarinatin ta'yinul mahdhuf. Nah, ijaz hadaf adalah disembunyikannya sebuah kata atau kalimat atau bahkan dalam jumlah yang lebih banyak bersamaan dengan qarinah yang menjelaskan daripada suatu kata ataupun kalimat yang disembunyikan itu. Nah, adapun beberapa contoh ijaz hadaf adalah sebagai berikut. Pertama, ada ijaz yang menyembunyikan satu huruf. Contohnya adalah qala ta'ala qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Nah, menurut para ahli balaghah, pada ayat tersebut terdapat satu huruf yang dibuang, yaitu huruf nafi, la, yang mana asal ayatnya adalah qalu la tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Kemudian ada ijaz yang menyembunyikan suatu kata. Contoh dalam firman Allah, was'alil qaryata. Menurut para ahli balaghah, pada ayat tersebut terdapat kalimat yang disembunyikan, yaitu kata ahlu, yang mana asalnya adalah was'alu ahlal qaryati, yang yaitu mudhof daripada mudhof ilaihnya, ya. was'alu ahlal qaryati, yang artinya tanyalah kepada penduduk suatu kampung, ya. Nah, kemudian ada ijaz yang menyembunyikan kalimat. Contohnya firman Allah, wa iyyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Nah, berdasarkan para pendapat ahli balaghah, pada ayat tersebut terdapat suatu kalimat yang disembunyikan, yaitu fata'sa wasbir, yang mana asal ayat tersebut adalah wa ayyukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika fata'sa wasbir. Kemudian ada ijaz yang menyembunyikan banyak kalimat. Contohnya fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Menurut para ahli balaghah, dalam ayat tersebut terdapat banyak kalimat yang disembunyikan, yang mana pada asalnya bunyi ayat tersebut adalah fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir fadhahabata ila abihima wa qasata alayhima kana min amri Musa فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Nah, demikianlah teman-teman pembahasan mengenai ijaz, yang mana pembahasan kali ini mengungkap tentang bagaimana Al-Quran merupakan mukjizat yang luar biasa, mukjizat yang sangat agung, bahkan dalam gaya bahasanya, cara penyampaian Al-Quran itu memiliki keistimewaan, ya.
Al-Quran mampu untuk menyesuaikan kondisi dan siapa yang menjadi lawan bicaranya. Dalam pembahasan yang sudah kita bahas tadi, Al-Quran mampu menyampaikan suatu makna dengan pesan yang singkat. Tetapi dengan pesan yang singkat itu, dengan ayat yang singkat itu, tidak mengurangi makna atau maksud yang ditujukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini mampu memberikan penjelasan kepada teman-teman semua, dan kita semakin bisa membaca Al-Quran dengan lebih mendalam, dengan memahami maknanya, dengan memahami pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.